Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Bagi yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, nama saya Sudarsan, dan biasa saya dipanggil Sansan. Di channel ini, saya banyak membahas tentang investasi, terkhususnya saham. Nah, tapi pada video kali ini kita nggak akan membahas tentang saham ya, tapi kita akan membahas tentang salah satu bank digital yang udah saya pakai selama beberapa bulan ini. Walaupun bank digital ini merupakan salah satu bank yang tergolong kecil dan baru berdiri di Indonesia, tapi bank ini di-backup oleh grup yang besar banget loh. Nah, siapa lagi kalau bukan SeaBank. Jadi SeaBank ini merupakan bank yang dimiliki oleh Sea Group, yang pemiliknya itu sama juga ya dengan pemiliknya Shopee. Nah, jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk mereview beberapa fitur yang ada di SeaBank dan juga alasan kenapa saya memakai SeaBank. Bagi yang penasaran dengan videonya, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi pertama-tama kita buka dulu aplikasi SeaBank-nya. Nah, di tampilan awal akan muncul halaman seperti ini ya Sobat Maya. Jadi ini ada profil, nomor rekening, terus saldo tabungannya kita berapa, pendapatan bunganya berapa, suku bunganya berapa, dan di bawahnya juga ada fitur-fiturnya ya, seperti transfer, pulsa dan tagihan, top up e-wallet, terus deposito, undang teman, dan Shopee pinjam. Nah, jadi salah satu alasan saya menggunakan SeaBank ini adalah bunga tabungannya itu gede banget, yaitu 6% per tahun. Nah, ini hal yang jarang banget ya ditawarkan oleh bank-bank lain, terlebih bank konvensional. Karena ya bunga deposito saat ini aja itu cuma berkisar antara 3 hingga 3,5%. Tapi di SeaBank ini bunga tabungannya itu 6%. Dan uniknya bunga tabungan ini dibayarkan setiap hari. Nah, jika kita scroll sedikit agak ke bawah ya. Nih, di sini Sobat Maya bisa lihat riwayat transaksinya kita. Dan Sobat Maya bisa lihat bahwa saya mendapatkan bunga itu sebesar 110.000 per harinya. Dengan potongan pajak itu sebesar Rp22.000. Nah, jadi saldo saya saat ini kan sekitar 670 juta. Nah, itu mendapatkan bunga per harinya, ya bersihnya kurang lebih 80 ribuan lah ya. Lumayan ya, bisa untuk passive income. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya kita taruh uang kita di bank konvensional, itu kan rata-rata di bawah 2M akan mendapatkan perlindungan oleh LPS. Jika uang yang kita taruh itu bunganya di bawah suku bunga LPS. Lalu di SeaBank ini gimana? Apakah ikutan dijamin oleh LPS atau enggak? Jawabannya adalah enggak ya Sobat Maya, karena bunga dari SeaBank itu 6% dan ini jauh melebihi dari bunga yang dijamin oleh LPS. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang resiko, ya sebenarnya kita taruh uang di SeaBank ini ya beneran kalau misalnya amit-amit ya, amit-amit terjadi sesuatu dengan SeaBank-nya, ya bisa jadi uang kita hilang. Tapi itu kemungkinannya menurut saya kecil banget ya. Apalagi SeaBank ini di-backup oleh Sea Group, salah satu grup terbesar di dunia. Nah, jadi salah satu alasan terbesar saya menggunakan SeaBank, ya karena bunganya yang besar ini ya. Dan dana kita itu sama sekali nggak di-lock, jadi kita mau pakai kapanpun itu uangnya bisa kita keluarkan. Jadi saya sendiri udah mencoba SeaBank ini kurang lebih 6 bulan ya. Dan selama 6 bulan ini belum pernah ada masalah sih. Jadi saya udah coba transfer kayak 100 juta, 150 juta. Itu so far ya, itu masih aman-aman aja. Dan kalau di SeaBank ini, kalau misalnya kita transfer dengan nominal gede, misalnya 50 juta, 100 juta, itu akan ada verifikasi tambahan ya, yaitu verifikasi face recognition. Jadi menurut saya untuk transaksinya aman lah ya. Lalu untuk fitur-fitur lain yang ada di SeaBank ini antara lain transfer ya. Nah, untuk di SeaBank itu kita mendapatkan kuota 100 kali transfer itu gratis Sobat Maya, alias free transfer. Jadi kita mau transfer ke bank apapun itu gratis. Lalu untuk deposito ada juga nih di SeaBank, tapi saya sendiri nggak pakai ya, karena kalau deposito kan dana kita nggak fleksibel ya. Jadi ada ikatan waktunya, tenornya 1 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Jadi saya lebih prefer untuk taruh dana saya di tabungan aja, yang fleksibel walaupun bunganya 6%. Untuk pulsa dan tagihan saya belum pernah coba, tapi harusnya juga oke ya. Lalu ada top up e-wallet, saya sering banget pakai, jadi kayak kita top up GoPay, OVO, ShopeePay, itu semuanya masih gratis di SeaBank ini. Kalau Sobat Maya perhatikan kan beberapa bank itu udah mengenakan biaya ya untuk top up e-wallet, tapi di SeaBank ini masih gratis. Lalu ada fitur undang teman juga. Nah, undang teman sejauh ini belum pernah saya pakai, tapi kalau misalnya Sobat Maya menggunakan referral saya pada saat mendaftar, itu konon katanya akan mendapatkan Rp10.000 nih Sobat Maya. Dengan Sobat Maya itu menempatkan minimal Rp100.000 di tabungannya SeaBank ini.
Tapi so far saya belum pernah ya untuk membagikan referral ini, karena ya ini adalah video pertama tentang SeaBank. Jadi bagi Sobat Maya yang mau mendaftar di SeaBank lalu mendapatkan bonus Rp10.000, ya bolehlah menggunakan kode referral saya ya. Lumayan juga, dapat di tabungan itu bunganya 6%. Nah, ini periodenya dari 16 hingga 31 Agustus ya. Nggak tahu nih bakal diperpanjang atau enggak. Oh iya, untuk bunga sebesar 6% tadi, itu juga periodenya hanya sampai 30 September 2022 ya. Nggak tahu bakal diperpanjang atau enggak. Sebelum 6% ini, bunga SeaBank itu di 7% Sobat Maya. Diperpanjang sebulan, dan pada akhirnya mulai diturunkan ke 6%. Nah, kita nggak tahu nih, promonya di 6% ini sampai kapan. Tapi yang jelas, selama masih ada promo, saya akan pakai ya. Kalau misalnya promonya udah berkurang, kayak misalnya turun ke 5% atau 4%, ya mungkin saya akan pindahin lagi nih ke bibit ya, mungkin ya, Sukor Invest Stable Fund. Jadi porsinya ke sana lebih banyak. Nah, selama belum berubah, saya akan taruh dulu nih dana saya sementara di sini dulu, di SeaBank ya. Lalu fitur yang terakhir itu Shopee Pinjam by Shopee, itu sama sekali nggak pernah saya pakai ya, karena ya basically, dan ini juga sedikit pengetahuan untuk Sobat Maya ya, kalau misalnya kita mau pinjam uang, menurut saya sayang sih. Beberapa orang kayak saya mungkin ya, bisa dijadikan contoh, saya justru taruh uang dapat dana. Kalau misalnya kita pinjam di Shopee Pinjam gitu, justru kita kasih uang ke orang lain berupa bunga. Jadi menurut saya sangat nggak worth it ya. Kalau misalnya Sobat Maya punya utang berbunga, ada baiknya untuk mengatur keuangan itu diberesin dulu, baru Sobat Maya investasi. Nah, baru dari investasi itu Sobat Maya dapat returnnya atau passive income. Untuk proses pendaftaran di SeaBank sendiri, menurut saya itu sangat gampang ya. Semuanya full online dan prosesnya juga cepat. Kalau saya nggak salah ingat, itu proses pendaftarannya cuma 1 atau 2 hari doang. Jadi benar-benar cepat banget. Nah, Sobat Maya, demikianlah video saya kali ini mengenai review singkat tentang SeaBank. Sobat Maya sendiri, ada nggak nih yang udah pakai SeaBank atau setelah menonton video ini tertarik untuk membuka tabungan di SeaBank? Bagi yang udah menggunakan SeaBank, boleh juga nih share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video saya kali ini. Udah lama nih saya nggak membahas sesuatu yang selain saham ya. Karena pada awalnya memang saya tuh di channel ini banyak membahas tentang investasi ya. Tapi karena akhir-akhir ini saham IPO itu banyak banget, jadinya lebih terfokus ke situ. Nah, kedepannya saya juga akan kembali untuk membahas tentang investasi-investasi. Terlebih bagi Sobat Maya yang merasa saham itu kayak kurang srek karena resikonya lebih tinggi dan pengen kayak investasi yang dibawa tidur itu nyenyak. Ya mungkin kedepannya saya akan lebih banyak membahas lagi tentang berbagai macam investasi. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.